Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Selamat datang di video praktik baik bersama saya, Desi Kaspariani. Dalam video ini, saya akan memaparkan cara yang saya lakukan kepada peserta didik agar memiliki keberanian dan aktif dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman pribadi yang saya temui di satuan pendidikan tempat saya mengajar. Pernahkah Bapak Ibu mendapati situasi kelas yang peserta didiknya enggan untuk bertanya, meskipun Bapak dan Ibu guru sudah menawarkan peserta didik untuk bertanya, tetapi tetap saja mereka enggan untuk bertanya. Sedangkan pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, salah satu poin penting yang harus menjadi perhatian adalah keterampilan bertanya. Tidak semua peserta didik memiliki keterampilan bertanya. Namun, sebenarnya keterampilan bertanya peserta didik bisa ditumbuhkan dengan bantuan guru dan harus terus diasah. Untuk itu, sebagai pendidik, kita perlu mengetahui cara untuk meningkatkan keterampilan bertanya agar peserta didik aktif bertanya dan mau berpartisipasi di dalam kelas. Berikut ini cara yang bisa saya lakukan agar peserta didik memiliki keberanian dan aktif dalam pembelajaran versi saya atau berdasarkan pengalaman pribadi yang saya hadapi di satuan pendidikan tempat saya mengajar. 1. Memulai pembelajaran dengan bertanya. Salah satu cara yang cukup efektif dilakukan untuk meningkatkan keterampilan bertanya peserta didik adalah memulai pembelajaran dengan bertanya. Sebelumnya, guru menyampaikan terlebih dahulu terkait materi yang akan dipelajari. Setelahnya, guru meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui terkait materi yang dipelajari hari itu. 2. Memberikan pertanyaan pemantik. Saat peserta didik terlihat diam dan ragu untuk bertanya, guru bisa memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Guru dapat menyajikan kejadian menarik yang berkaitan dengan materi yang diikuti pertanyaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan lain sebagainya. 3. Mengaitkan materi dengan kejadian yang menarik. Kita tentu sadar bahwa terus-menerus membahas materi pelajaran bisa menyebabkan peserta didik bosan. Oleh karena itu, kita bisa membuat suatu penyegaran untuk kembali menghidupkan suasana kelas dengan menyajikan kejadian-kejadian menarik tetapi tetap berkaitan dengan materi pelajaran kepada peserta didik yang belum mengetahui kejadian tersebut sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat mampu merangsang rasa ingin tahu peserta didik dan membuat mereka terpancing untuk bertanya. 4. Menjadi pendengar yang baik untuk peserta didik. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti hanya diam saja. Guru bisa memberikan respon yang sesuai dengan cerita peserta didik. Bisa jadi, cerita tersebut merupakan hambatan yang sedang dialami peserta didik, sehingga kesulitan yang dialami oleh peserta didik dapat diketahui dan guru bisa memberikan saran yang sesuai untuk membantu peserta didik menghadapi masalahnya. 5. Memberikan pemahaman kepada peserta didik. Berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa bertanya dapat menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk memahami dengan benar. Dengan bertanya, peserta didik dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas komunikasi. Setelah melakukan aksi tersebut, apakah dampaknya? Dampak untuk guru. Guru jadi mengerti kebutuhan peserta didik dan pembelajaran terasa menyenangkan karena didukung dengan komunikasi yang lancar antara guru dan peserta didik. Dampak untuk peserta didik. Peserta didik jadi percaya diri untuk bertanya dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya sehingga pembelajaran menjadi aktif dan bermakna. Demikianlah video berbagi praktik baik yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.